Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas materi termodinamika pada pertemuan kedua, yaitu mengenai gas ideal dan gas nyata. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah beberapa hari ini di rumah saya itu sedang ada tukang bangunan yang motong-motong besi ya, pakai mesin. Jadi sedikit berisik. Sehingga mohon maaf jika suaranya ya ada noise di belakang suara saya. Tapi mudah-mudahan suara saya terdengar lebih jelas ya dibandingkan suara noise-nya. Nah, kalau kita berbicara mengenai gas ideal dan gas nyata, di sini saya tunjukkan suatu kondisi ideal dan kondisi nyata. Ini bukan berarti oh ini gas ideal, ini gas nyata, bukan. Tetapi yang sebelah kiri ini kondisi ideal, kan kondisi kita sedang liburan, bersantai, bebas, udara bersih dan seterusnya ya. Sementara yang gambar sebelah kanan ini menunjukkan kondisi nyata saat ini kita sedang berada pada kondisi pandemi virus corona gitu kan, sehingga kemana-mana sedikit terbatasi dibandingkan pada saat sebelum ada pandemi ya. Nah ini sekali lagi bukan menunjukkan oh ini gas ideal gas nyata, karena secara termodinamika perbedaannya nih ya antara gas ideal dan gas nyata, yaitu ada beberapa aturan. Yang pertama, dalam gas ideal hukum yang berlaku itu dalam semua keadaan gas, baik suhu maupun tekanan. Artinya itu hukum-hukum fisika itu berlaku. Sementara kalau dalam gas nyata, nah hukum-hukum fisika itu hanya berlaku pada tekanan rendah dan suhu yang tinggi. Terus dalam gas ideal, volume yang ditempati oleh molekul itu diabaikan, ya. Seolah-olah molekul tidak menempati ruang. Sementara dalam gas nyata, volume yang ditempati oleh molekul itu tidak diabaikan. Jadi ada volume ruangnya sama ada volume molekulnya. Kemudian dalam gas ideal, kekuatan tarik antar molekul diabaikan. Jadi gaya tarik, entah itu gaya tolak, diabaikan. Tetapi pada gas nyata, kekuatan tarik itu harus diperhitungkan, jadi tidak bisa diabaikan. Terus dalam gas ideal nantinya akan mematuhi persamaan gas ideal. Sementara dalam gas nyata mematuhinya persamaan van der Waals, gitu ya. Biasanya kalau dalam termodinamika jika gasnya itu tidak disebutkan apakah ideal ataupun nyata, biasanya kita mengambil pendekatan gas ideal karena lebih sederhana, sehingga kalau dalam perhitungan penyelesaian kasus soal-soal itu lebih mudah. Nah, terkait dengan hukum-hukum yang berlaku ini seperti apa atau hukum apa saja? Di sini ada hukum-hukum kaitannya dengan gas ideal, ya. Ada hukum apa saja? Yang pertama ada hukum Boyle, kemudian ada hukum Charles, ada hukum Gay-Lussac, dan ada hukum Avogadro. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Masih ingat seperti apa? Ya. Hukum Boyle ini suatu hukum yang menyatakan bahwa dengan adanya kenaikan volume maka tekanan akan turun. Begitu juga sebaliknya. Kalau volumenya turun ya maka tekanan naik. Kalau kita perhatikan ilustrasi di sini nih. Ini ada dua gambar. Untuk gambar yang pertama, kita perhatikan dari segi pemanasan. Berarti ini suhunya konstan ya. Nah, ini suhu menuju ke angka 300, ini menuju ke angka 300. Tetapi nih, tekanan ini di angka 1 ya, perkiraan sekitar angka 1, sementara di sini di angka 2. Ternyata volumenya berbeda. Yang volume pertama 4, volume kedua 2. Jadi, gambar pertama tekanannya rendah, volumenya tinggi. Sedangkan gambar kedua tekanannya tinggi, volumenya rendah dengan suhu konstan. Makanya digambarkan dalam kurva hubungan antara tekanan terhadap volume seperti ini. Ini menurun eksponensial. Jadi seiring ke kanan ini volume bertambah maka tekanan menurun. Jadi hubungannya kita bisa tuliskan karena
tekanan turun akibat volume yang naik, atau sebaliknya volume akan naik karena tekanan turun, berarti hubungan di suatu kasus pertama, yaitu hasil kali tekanan dengan volume, itu akan sama dengan hasil kali tekanan dan volume pada kondisi yang kedua. Bisa dicek di sini tadi 4 kali 1 kan 4. Di sini 2 kali 2 4 juga, berarti sama seperti itu. Bisa dimengerti ya. Ini hukum Boyle, hukum yang menyatakan tekanan dan volume berbanding terbalik pada suhu yang konstan. Kemudian yang keduanya ada hukum Charles. Nah, kalau hukum Charles ini suatu hukum kaitannya antara volume dengan suhu atau temperatur, di mana di sini tekanan yang dibuat konstan. Gambar 1 tekanan 1 atm, 1 atmosfer. Gambar kedua tekanan 1 atm juga. Tetapi yang pertama tidak dipanaskan, yang gambar kedua dipanaskan. Nih, ini ada suhu pemanasan. Pada benda yang dipanaskan ini volumenya lebih lebar, lebih luas, mengembang, memuai. Sehingga nih kalau kita lihat dari grafiknya, dengan bertambahnya suhu, nih semakin ke kanan, maka volume juga naik makin ke atas. Nih, berarti hubungan antara suhu dengan tekanan, suhu dengan volume yaitu sebanding. Ya, volume akan naik akibat suhu yang tinggi. Sehingga kalau kita tuliskan hubungannya pada kondisi pertama, volume dibagi suhu, itu akan sama dengan kondisi yang kedua dari perbandingan volume terhadap suhu tersebut. Paham ya? Oke, ini hukum Charles. Saya ulangi, hukum yang menyatakan pada tekanan tetap bahwa nilai suhu itu sebanding dengan nilai volume. Lalu yang ketiganya, ada hukum Gay-Lussac. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sini, ini dua ya, gambar kiri, gambar kanan, volumenya dibuat konstan karena ini penutupnya rapat ya. Ini mungkin wadahnya kaku, pemuaiannya kecil, jadi ini volume relatif konstan. Yang gambar kiri tidak ada pemanasan, gambar kanan ada pemanasan. Berarti ini ada suhu yang lebih tinggi. Kita perhatikan tekanan yang terbaca. Tekanan 1 di angka 2, tekanan 2 di angka 4. Ternyata suhu yang tinggi menyebabkan tekanan juga meningkat pada volume yang konstan. Berarti tuh, tekanan naik karena suhu juga naik. Hubungannya dituliskan pada kondisi 1, perbandingan tekanan dengan suhu itu sama dengan perbandingan tekanan dan suhu pada kondisi kedua. Paham? Ya. Selanjutnya, tadi ada yang keempatnya hukum Avogadro. Nah, berdasarkan Avogadro, di sini jika kita menahan tekanan dan suhu konstan nih, ada dua parameter yang dibuat konstan. Maka volumenya akan sebanding dengan mol. Ingat, V sebanding dengan jumlah mol. Perhatikan ilustrasi yang ada di sini. Ini kondisi awal. Volumenya 22,4 liter. Tekanan 1 atm. Jumlah molnya 1 mol. Kemudian ditambah gasnya. Ya, gas yang ada di sini. Volumenya menjadi lebih besar, menjadi 44,8 liter misalnya. Molnya juga naik jadi 2 mol. Sementara tekanan ini dibuat tetap 1 atm. Suhu juga ini dikondisikan tetap. Jadi pada suhu dan tekanan tetap ternyata volume sebanding dengan jumlah mol. Volumenya naik, jumlah molnya juga naik. Maka secara matematis dituliskan perbandingan volume terhadap jumlah mol di kondisi 1 itu akan sama dengan perbandingan volume dan jumlah mol di kondisi keduanya. Paham? Nah, dari keempat hukum gas ideal tersebut, maka nih kita bisa menyatakan ya antara Boyle, Charles, Gay-Lussac dan Avogadro, kita gabung keluarlah yang namanya hukum gas ideal. Yang kita tuliskan seperti ini. P tekanan, V-nya volume, N-nya mol, R-nya ini konstanta gas, T-nya suhu. Ya. Ini ada keterangan masing-masingnya. Tekanan, volume, nah mol, jumlah gas ya, mol gasnya,
R-nya konstanta gas. Nah, kali ini konstanta ketetapan nilainya adalah 0,082. Ini kalau dalam satuan liter atm per mol Kelvin. Tetapi kalau satuannya SI yaitu 8,314. Ini dalam satuan Joule per mol Kelvin. Dan T-nya adalah suhu. Ingat, suhu di sini kita gunakan Kelvin. Itu persamaan gas ideal. Kemudian tadi ada gas ideal dan ada gas nyata. Sekarang gas nyata atau gas real. Nah, molekul ini dipandang sebagai partikel yang memiliki volume. Seperti tadi sudah dinyatakan di awal, sehingga pada saat volume di gas ideal itu V, maka di sini ya volumenya harus berkurang dengan konstanta NB. Karena apa? Ini volume yang ditempati oleh partikelnya. Akibatnya nih ya, karena volumenya berkurang, ada volume partikel, maka tentu saja tekanan akan berubah juga. Jadi pada jarak tertentu molekul ini saling berinteraksi. Nah, interaksinya akan mempengaruhi tekanan. Jadi tekanan yang asalnya P jadi meningkat, yaitu sebesar P tambah AN kuadrat dibagi V kuadrat. Dengan nilai A, nilai B di sini itu adalah konstanta dari gas nyata tersebut. Nanti ada nilai masing-masingnya ya. Nah, di sini karena gas nyata ini nanti mengacunya ke persamaan van der Waals, dengan persamaannya dituliskan seperti ini. Ini sebetulnya kalau tadi kita ingat kembali persamaan gas ideal kan P kali V sama dengan nRT. Nah, ininya sama. Yang membedakan, nah tekanannya ada penambahan, sementara volumenya ada pengurangan. Akibat tadi partikel dianggap mempunyai volume yang menempati ruang. Nah, A-nya di sini konstanta tarikan molekul gas, B-nya volume molekul gas itu. Dengan masing-masing gas ya punya nilai A dan B yang berbeda-beda. Contoh di sini untuk karbon dioksida. A-nya sekian, kemudian B-nya sekian. Ya, ini konsep dari persamaan van der Waals. Oke, kita lihat berikutnya ada beberapa nilai A dan B untuk masing-masing gas yang lainnya. Tadi kan contoh yang karbon dioksida. Di sini mulai dari helium, neon, hidrogen, dan seterusnya sampai O2. Ini nilai A dan nilai B-nya dalam satuan seperti ini. Nanti tinggal kita sesuaikan. Kalau misalkan dinyatakannya dalam SI, ya kita gunakan yang SI. Ini dikonversi masing-masingnya. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya, contoh soalnya dulu ya. Kita lihat contohnya. Suatu sampel 10 mol karbon dioksida. Nah, ingat dicatat berarti ada N sebanyak 10. Nah, dimasukkan dalam wadah 20 desimeter kubik. Berarti ini volume. Dan diuapkan pada temperatur 47 derajat Celcius. Ini suhu. Hitung tekanan karbon dioksida. Jika dianggap A sebagai gas ideal, yang B sebagai gas nyata. Mudah? Oke, kita langsung bahas ya. Mau nyoba dulu boleh, di pause dulu. Setelah dicoba, yuk kita cocokkan jawabannya. Nah, untuk yang pertama, kalau kita anggap sebagai gas ideal, kita gunakan persamaan yang ini. P kali V sama dengan nRT. Yang dicarinya kan P. Berarti P adalah nRT dibagi V. Tinggal kita masukkan masing-masing nilainya. N-nya kan ada ini 10 mol. Karena satuannya di sini mol, kemudian desimeter ini liter ya. Jadi kita gunakan konstantanya yang 0,082. Kalau suhu harus selalu dinyatakan dalam Kelvin. Volumenya kan ini nih, yang 20 ya. Oke. Dapatlah nilainya 13,120 atm. Nah, ini 320 yaitu 47 ditambah 273. Ini adalah nilai tekanan
berdasarkan perhitungan jika gas karbon dioksida tersebut dianggap sebagai gas ideal. Bisa dimengerti? Ya, sip. Kemudian yang B-nya, sekarang jika dianggap sebagai gas nyata, berarti persamaan yang kita gunakan persamaan van der Waals-nya seperti ini. Nah, akan ada A, ada B. Ingat, tadi sudah saya tuliskan untuk karbon dioksida, masing-masing nilai A-nya ini dan nilai B-nya ini. Sehingga kita substitusikan. A-nya ini ya, N-nya ini 10, tapi ini kuadrat. Volumenya, ini volumenya ada 20 ya, menyesuaikan ini N dikalikan dengan B yang ini. Kemudian ini N, R, T, T-nya sama, satuannya Kelvin juga. Nah, ini tinggal disederhanakan. Nah, ini hasil kuadrat dibagi ini, yang 20 dikurangi ini, yang ini, dan ini ruas kanan hasil kali seluruhnya ini. Selanjutnya ini berarti dibagi dulu dengan ini, kemudian hasil pembagian 364 dengan 400 yaitu ini. Tinggal dikurangi deh, maka diperoleh nilai tekanannya sebesar 12,496 atm. Nah, hampir mirip kan ya? Ini tadi nilai berdasarkan asumsi gas tersebut gas ideal, yang ini asumsi gas karbon dioksida tersebut dianggap sebagai gas nyata. Cukup jelas? Sip. Nah, jika sudah jelas, berarti sekarang saatnya latihan soalnya. Oke, kita lihat nomor 1. Diketahui suatu gas nitrogen. Nah, kalau tadi yang contoh karbon dioksida, sekarang nitrogen. Masanya ada. Kemudian diletakkan dalam bejana berukuran 5 liter, ini volume, dan suhunya 17 derajat Celcius. Jika bobot molekul nitrogen 28, ini mR ya, dan dianggap sebagai gas ideal, nah disebutkan di sini dianggapnya gas ideal, maka berapakah tekanan yang ditimbulkan oleh gas nitrogen tersebut? Yang dicari tekanannya. Jawabannya dinyatakan dalam satuan atmosfer atau atm dan pascal. Ya, silahkan dicoba dulu. Kemudian nomor 2-nya. Nomor 2 pertanyaannya, hitung tekanan uap air pada suhu 250 derajat Celcius dan densitas 20 kg per meter kubik menggunakan persamaan gas ideal dan persamaan van der Waals. Silahkan, 2 soal saja cukup ya. Oke, boleh dicoba dulu, jawabannya kita diskusikan di grup. Oke, sepertinya untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih, semoga bisa dimengerti. Selamat belajar, sampai jumpa pada pertemuan atau pada video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.